Halo semua, kembali lagi. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Jadi sekarang aku bakal menjelaskan tentang masih dengan gambar potongan, tapi kita masuk ke gambar potongan melintang ya. Jadi arahnya berbeda dengan yang pertemuan yang kemarin. Nah, jadi ini sama ya, aku bakal jelasin dikit untuk definisi dari gambar potongan melintang itu seperti apa, dan juga skop gambarnya yang harus digambar itu apa saja. Kemudian juga akan aku contohkan penggambaran potongan ruangan dan tangga itu seperti apa, dan juga yang atapnya seperti apa. Nah, jadi sama ya, sebenarnya untuk definisinya itu sama. Jadi kita sama-sama menggambar potongan, cuman arahnya saja yang berbeda. Kalau kemarin yang sesi sebelumnya kan kita menggambarkan potongan itu secara memanjang. Kalau sekarang aku bakal gambarkan itu untuk arah yang melintang. Untuk yang digambarkan itu hampir sama, jadi ada sama ya, pintu, tangga, jendela, balok, plafon, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin yang agak berbeda itu aku bakal jelaskan tentang pintu sliding. Nah, jadi kan di daerah bawah sini ya. Nanti aku bakal contohkan di AutoCAD-nya langsung aja. Nah, cuman sama seperti kemarin, kita buat dulu untuk susunan gambarnya. Nah, jadi sama ya, ini aku copy dulu untuk gambar dari denah organisasi sampai denah pondasi, di copy dulu sebelah kanan. Nah, untuk potongannya, ini aku pakai construction line aja, dan diambilnya itu di titik di atasnya tangga sini. Nah, ini ditarik garis ke kanan. Sama ke kiri juga ya. Nah, jadi potongannya itu kita potong di atasnya tangga, supaya tangganya tetap kelihatan. Nah, kalau sudah, ini aku hapus dulu, supaya nggak mengganggu. Nah, kalau sudah aku langsung ya, langsung untuk, nah nanti yang di daerah sini, ini kan memang masih ditutup dinding semua ya. Cuma nanti ini tempat cuci ini dindingnya bakal aku hilangkan, aku tambahkan pintu. Nah, ini aku contohkan gambarnya langsung, tapi ini di time dulu. Kita motongnya ke arah atas, jadi yang di time yang bagian bawah. Kemudian bawahnya itu dihapus dulu. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, sama seperti kemarin. Buat dulu pakai line, diproyeksikan ke bawah. Kemudian tinggal di copy aja untuk dindingnya. Nah, dinding ini juga kelihatan ya. Ini jendela. Kemudian batas terasnya ini juga kelihatan. Nah, kira-kira seperti ini untuk dinding-dinding yang kelihatan. Nah, kemudian aku mulai contohkan langsung dulu. Untuk tangga ini nanti juga ada. Cuman aku contohkan untuk pintunya ini dulu. Jadi untuk pembuatan pintu sliding, untuk pembuatan pintu sliding itu pakainya kusen baja ringan ya. Jadi aku buat dulu untuk batasnya ini aku pakai line. Nah, kemudian ini aku copy ke atas dulu. Cuman nanti ini aku buat rectangle. Ini kan kusennya, kusen baja ringan pakai hulu, segi itu. Itu ukurannya 150 300, 150 300. Nah, tapi ini kita kopinya di ujung sebelah sini. Nah, jadi nanti kusennya ini bakal masuk ke bagian dinding ini sama dinding sini. Nah, ini dibuat kiri kanan, bisa pakai mirror ya. Nah, oh, tapi ini sebelum di mirror, sebentar tak hapus dulu aja. Ini di offset dulu untuk ketebalannya itu sekitar 15 mili. Nah, kemudian
Ini aku buat lagi pakai polyline. Ini untuk pintu slidingnya sekarang. Ini kan untuk kusen utamanya atau gawangannya. Nah, sekarang aku buat kusen pintu slidingnya itu bentuknya kanal C. Jadi aku buat di bawah dulu aja. Aku pakai line ke kanan 50 polyline. Ke bawahnya itu 150. Aku pakai kanal C 150 ya ini ya. 50 lagi. Kemudian naik sekitar 25. Yang ini juga 25. Ini di join dulu supaya jadi satu polyline. Nah, kalau sudah ini dikasih ketebalan itu 5 mili. Nah, seperti ini dan luarnya ini ditutup ya supaya lebih rapi. Ini digelap dulu. Nah, kalau sudah ini bisa di move ke atas ini. Nah, seperti ini. Kemudian aku ambil titik tengahnya. Nah, ini aku mirror dulu ya. Ini di mirror dulu untuk dua-duanya ini. Tanpa kusennya tapi. Yang utama aja di mirror dulu. Nah, kemudian garis ini aku divide. Itu di divide jadi 4 bagian ya. Nah, jadi ada satu, dua, tiga seperti ini. Ini untuk pintunya nanti. Nah, ini itu pakai line, ambil titik tengah, itu tarik garis dulu ke kanan. Nah, kemudian ini di offset, itu 2,5 ke atas, 2,5 mili ke atas, 2,5 mili ke bawah. Nah, 2,5 seperti ini. Kemudian ini di offset lagi, itu 3 mili ke atas, ke bawah. Nah, yang tengah bisa dihapus. Ini apa? Offset-offset ini apa? Menunjukkan apa? Ini tuh adalah kaca ya. Entah, nanti aku heads. Cuman ini aku mirror dulu. Ambil di tengahnya dulu seperti ini. Kemudian aku ambil titik asnya ini ya. As tengahnya, aku pindah ke bagian divide-nya ini. Nah, ini di heads pakai ANSI 31 ya. Yang atas sama bawahnya. Oh, ini eh, kotaannya nggak pas ya. Jadi ini yang masih nyambung jadi satu sama ini. Apa-apa ini bisa diakalin itu pakai pakai rectangle dulu. Aku buat kotak dari ujung ini sampai ujung sini. Nah, rectangle ini. Kemudian kita heads lagi itu pakai ANSI 31. Nah, ini juga di copy ke bawah ya. Nah, di heads yang bawah juga di heads. Sorry. Sebentar. Ini aku join dulu tadi ke explode, join, kemudian di heads, pakai motifnya yang ini dulu aja, nggak apa-apa, nanti bisa dibetulkan ya.
Nah, ini untuk kacanya. Jadi yang di atas ini, yang 3 mili, ini adalah kaca. Nah, ini juga kaca. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, ini sekarang, ini di mirror lagi. Nah, ambil titik sini, di mirror ke atas seperti ini. Nah, tapi ini butuh di mirror lagi ya. Ambil titik tengahnya, mirror ke bawah. Nah, seperti ini. Sorry. Nah, ini di mirror tapi dihapus untuk objek awalnya. Jadi ambil titik tengah, tarik ke bawah. Ya, source objek ini kita pilih yang yes. Nah, jadi dihapus jadi seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa ya. Jadi yang ini aku mirror lagi dulu. Pilih titik sini, ditarik ke bawah. Nah, tapi jangan dihapus ya. Ini di move sampai batasnya ini tadi. Nah, di move ke tengah seperti ini, kemudian ini di mirror lagi. Ini karena ada dua di sini, jadi kita nggak ambil asnya ya. Nah, asnya yang tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah, katanya ini tinggal kita copy aja. Nah, seperti ini bisa di mirror juga, ambil di tengah. Yang ini bisa di copy aja. Nah, yang atas ini bisa dihapus dulu, tapi ini kita perlu tambahkan lagi. Nah, ini kita tambahkan line di atas ini. Ini untuk penutup atasnya ya. Nah, ini juga di sini. Nanti di gambar yang ini kan masih tanpa atas. Nah, nanti di potongan kan kita butuh gambar tanpa depan. Nah, ini bakal kelihatan ini garis-garisnya itu melambangkan apa aja, itu akan kelihatan. Nah, kira-kira seperti ini untuk tanpa atasnya dari pintu sliding. Ini tinggal ditambahkan aja untuk keterangannya. Mungkin dikasih anak panah seperti ini ya. Anak panah biasa. Atau kalau mau dibuat pakai segitiga juga bisa. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan dulu, aku kasih waktu kalian 1 menit ya untuk kalian ketik di kolom komentar. Nah, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutkan dulu.
Nah, ini kan tampak atasnya. Ini aku grab dulu ya. Ini bisa di-move ke bagian bawah, dimasukkan ke dindingnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini bisa digambarkan sekarang untuk potongannya. Nah, kita pindah lagi ke atas dulu. Nah, untuk potongannya, itu tinggal diproyeksikan pakai line dulu ya. Kemudian bisa di-copy setiap kusan-kusannya. Nah, seperti ini. Sini juga, ini. Nah, kalau sudah, bisa dibuat pakai line dulu. Dan di offset untuk tinggi pintunya, aku pakai 2,5 meter ya. Untuk pintu sliding biasanya tingginya lebih besar. Ini aku extend dulu sampai paling bawah. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bisa di offset itu yang atas. Jadi untuk yang penutupnya ini ya, garis ini tuh penutupnya ini, itu di offset 120 ke bawah. Kemudian bisa di time dulu untuk atasnya ini. Nah, ini bisa di time dulu. Nah, kemudian ini tinggal kita head saja. Oh, yang bawah ini juga ada ya. Jadi realnya kita tutupin juga. Untuk yang bawah ini opsional ya. Bisa kalian kasih penutup seperti ini, bisa enggak. Itu tergantung preferensi kalian mau seperti apa. Kalau dikasih bawah seperti ini, ya kalian harus melangkah dulu supaya bisa melewati pintunya. Jadi bisa kesandung. Cuman positifnya ya ini lebih aman dari air masuk. Nah, ini tergantung preferensi kalian. Tapi untuk yang ini mungkin aku kasih aja ya untuk penutup bawahnya. Nah, sisanya tinggal di heads. Itu pakai yang motif ini, ALF ini. Skalanya dibesarkan jadi 30. Nah, kalau sudah tinggal kita kasih handle-nya aja sekarang. Untuk handle aku offset itu 1,2 meter. Itu dari bawah sini ya. Kemudian ini aku buat line dulu, 50. Nah, pakai rectangle aja deh. Jadi 50, sekitar 150. Jadi 150,50. Nah, harusnya 50,150 ya. Sebentar, kita ulang aja. Tak panjangin aja ya supaya handle-nya juga besar karena pintunya besar. Jadi 50,300. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini tuh di offset, itu pakai 5 mili. Nah, 10 aja dah, di offset 10. Nah, seperti ini. Kalau sudah, garis ini di copy juga. Ambil titik tengah ini, kita copy ke titik kiri sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, garis-garis bantu ini bisa dihapus. Nah, udah jadi handle pintunya. Nah, kalau sudah ini pintunya udah jadi ya. Kemudian di group dulu jadi satu. Nah, pintu ini bisa kita masukkan ke gambar potongannya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian yang belum kita gambarkan kan itu adalah tangga ya. Tangga ini. Ini tangga kemarin kita juga sudah buat ya. Waktu pertemuan berapa itu kan, nah kita sudah buat ini. Ini bisa kita copy, tapi hati-hati nanti di skalanya nih. Ini kan 1:50.
Nah, kalau 1:50 berarti gimana? Nah, ini. Berarti ini kan 1:100 ya, gambar kita potongannya kan 1:100. Kalau 1:50 berarti tinggal kita scale. Ini kan lebih besar 2 kali lipat. Jadi 1:2 setengah ya. 1/2 kan setengah, karena 2 kali lipat. Jadi scale faktornya itu 0,5. Nah, seperti ini. Cuman ini tangga pertamanya kan di sebelah kanan. Ini butuh kita mirror ya. Kemarin buatnya berarti kebalik ini anaknya, tapi nggak apa-apa. Tinggal diginiin aja, di mirror. Dan di curve dulu. Kalau sudah tinggal dimasukkan ke bagian tangga sini. Nah, seperti ini. Ini sudah pas ya, karena kemarin buatnya kan juga sudah pakai skala, sudah diproyeksikan juga. Nah, jadi sama ya, sudah betul. Nah, ini kalau mau lebih rapi itu bisa di trim. Nah, seperti ini. Jadi motifnya tuh nggak kelihatan. Ini juga. Yang di belakangnya sini juga ya. Ini mungkin yang bagian ini bisa aku uncloak dulu. Nah, kemudian ini bisa di trim. Untuk yang dalam-dalamnya ini. Ya, ini untuk masalah kerapian aja. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk bentuknya. Nah, kalau sudah jadi tangga ini, sudah jadi pintu. Nah, ini ada dinding ya di sini aku belum gambarkan. Aku tarik garis dulu. Nah, sekarang kita buat untuk elevasi lantainya. Ini kan ada teras belakang ya, minus 10 cm. Jadi di offset dulu 100 ke bawah. Oh, sorry, ini di break at point dulu ya. Nah, ini aku break at point dulu. Itu ini sekali, pojok kiri sekali. Kemudian break at point lagi, itu di pojok kanan. Nah, jadi kita punya satu garis sesuai dengan denah. Kemudian ini kita pecah-pecah lagi sesuai dengan elevasinya. Kita kan butuh yang teras belakang ini. Nah, jadi ini kita break di sini dulu. Kemudian break lagi di sini. Kemudian sekalian aja ya, aku break juga untuk garis ini. Sini, break lagi. Di sini, di sini. Jadi ada 1, 2, 3 ini. Beda-beda semua. Nah, sudah. Kalau sudah, di offset dulu ke bawah. Ini 100, ini dihapus, dan dipanjangkan ya. Nah, ini sekarang, ini kan minus 0,05, jadi 5 cm. Kemudian yang di sini itu 25 cm. Jadi offset 250 ke bawah. Yang di halaman ini 50 cm ke bawah, jadi 500. Nah, seperti ini. Ini bisa dihubungkan jadi tangga ya. Nah, ini tangga. Nah, sudah ini bisa dihapus dulu. Ini garis proyeksi nggak kelihatan apa-apa ya. Ini cuma garis bantu aja, jadi bisa dihapus. Nah, kira-kira seperti ini dulu untuk lantai pelantaiannya. Nah, yang kelihatan apa aja? Jendela ini kelihatan. Kemudian pintu ini nggak kelihatan ya, karena ketutupan dinding. Ini juga. Nah, jendela aku copy aja dari ini ya, yang kemarin.
bisa di copy dulu, kemudian di mail. Untuk tingginya kemarin pakai 2,1 meter ya dari sini, dari nol bisa di move. Nah, seperti ini untuk jendelanya. Nah, kalau sudah semua ya ini ya. Oh, belum, belum. Ini untuk teras ini bisa dikasih sejenis hiasan ya, sejenis taman gantung gitu. Ini kan teras satu taman ya, taman taman belakang gitu. Ini aku offset dulu untuk lantai duanya itu 4 meter ya. Kemudian aku panjangkan, sorry, extend. Kalau dari edge-nya aku ambil, nah, garis ini dipanjangkan dulu. Nah, dari ini, itu aku buat pakai rectangle dulu. Itu sekitar 2,5 kali 2,5. 2.500, 2.500. Untuk tingginya aku ambil aja sekitar 3 meter ke atas, 3.500. Dan di move ya, ambil titik atasnya ini, kita move ke atasnya ini juga. Nah, jadi ada sejenis kotak ini ya. Kotak ini nantinya itu bakal kita kasih tanaman gantung. Mungkin kalau di AutoCAD kita bisanya cuma kasih hedge aja ya. Jadi seperti dikasih motif rumput gitu. Warnanya tak ganti hijau supaya lebih kelihatan rumput ya. Skalanya dibesarin dikit. Untuk sudutnya nol aja. Nah, seperti ini. Jadi ini bakal ke tanamannya nanti. Terus mungkin kalau mau ditambahkan lagi, itu bisa kita tambahkan rumput di bawah pakai tools ini ya. Tools, palet, kemudian tool palet. Kita ambil yang arsitektural dan teis ini. Ya, teis ini memang pohon ya. Ini sebenarnya tanpa atasnya pohon. Cuman ini bisa kita akalin. Ini kita explode dulu. Nah, ini aku move dulu. Oh, ini sekalian tak kecilin dikit dulu ya. Di scale dulu sekitar 0,8 atau 0,7 aja deh, 0,7. Kemudian di move ambil titik tengahnya ini ke garis bantu ini. Kalau sudah, ini bisa di-explode dan kita trim bawah-bawahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, sisanya tinggal dirapikan ya. Ini warnanya aku ganti jadi hijau juga aja. Kemudian aku copy lagi ke sebelah samping-sampingnya. Dan skalanya diatur, kita mainkan di skalanya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, 0,5, ini 0,8. Ya, seperti ini ya, tinggal diatur nanti. Nah, kira-kira seperti ini untuk hiasan dikit ya, ini untuk potongan. Kalau sudah, sekarang lanjut ke lantai 2. Nah, sama ya, untuk lantai 2 ini kita potong dulu. Nah, seperti ini, kemudian bisa dihapus dulu. Nah, gambar yang sudah dibuat ini, kita move dulu ke bagian lantai 2. Di copy aja, ambil tembok kiri ini, masuk ke tembok yang kiri sini sekarang. Nah, ini bisa dipotong dulu karena nggak kelihatan.
Nah, ini bisa dipotong ya untuk lantainya karena ini kan void. Cuman untuk daerah sini, ini kita butuh kasih railing tambahan. Ini kan kalau nggak kita kasih railing kan bisa jatuh ya orang ya. Terutama di daerah sini ini. Ini kita kasih dulu aja pakai line. Di ujungnya juga kita kasih ya. Kemudian di offset itu 50. Oke, offset 50 bawah ke kiri. Kalau sudah, garis ini bisa kita offset lagi itu 300 ke bawah dan di offset 25 ke bawah. Kalau sudah, ini bisa kita copy ke bawah, itu 300 juga, kita masukkan array 3 ya, dan di copy ke bawah 300. Nah, seperti ini. Ini jadi untuk railingnya supaya lebih aman. Nah, kemudian tinggal kita proyeksikan aja. Ini kan ada kamar dinding ini, jadi ini bisa kita copy, ini copy juga. Di sini juga ada dinding ya, ini kelihatan. Ini nggak kelihatan. Nah, sudah, yang kelihatan ini aja. Nah, mungkin untuk daerah sini, ini bisa kita kasih hiasan ya. Jadi, ini kan void, nggak ada. Cuman ini bisa kita kasih sejenis plafon. Itu sekitar 300 saja. Dan dia, mungkin 500 udah agak panjangin dikit. Ya, ini sejenis dak beton ya, dak beton kecil untuk hiasan daerah taman tadi itu. Untuk teras belakang. Jadi di offset 500. Kemudian pakai offset, kita offset 120 untuk ketebalannya. Dan di mirror aja, ambil di tengahnya kotak ini. Nah, cuman ini kan ketutupan dinding ini ya. Tutupan sedikit, jadi ini yang nongolnya cuma nongol dikit. Nah, nongolnya seperti ini. Nah, kalau sudah, nah ini yang kelihatan itu balkon nih. Ini butuh kita tarik garis dulu. Balkon ini kan 3,95 ya. Jadi dari elevasi nol ini tadi, entar ini aku balik lagi dulu aja ya. Berikan poin dulu lagi. Di sini dan di sini. Itu aku offset. Ini kan titik nol ya. Sudah pas. Kita offset 3950. 395. Sorry ya. 3950 berarti. Kan 3,95 meter ya. Nah, ke atas. Kemudian ini di offset 120 juga. Jadi untuk setiap plat lantai yang terbuat dari beton itu selalu kita offset 120 ya. Itu ukuran universal itu. Nah, kalau sudah apalagi yang kelihatan, sudah kelihatan semua ya ini ya. Pintu nggak ada yang kelihatan lagi. Nah, oke. Oke, mungkin sebelum aku lanjutin ke denah, ke penggambaran atap, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, aku kasih waktu 1 menit ya untuk kalian tulis di kolom komentar.
Oke, sudah 1 menit ya, jadi aku lanjutin lagi. Kita masuk ke penggambaran tangga ya sekarang ya. Sorry, atap. Nah, ini sama ya, jadi di trim dulu. Nah, ambil batas atasnya atap ini. Nah, ini atapnya agak beda nih. Ini kan kita kelihatan sekarang kelihatan yang paisai, juga kelihatan yang pelana ya. Ini di copy move dulu sama. Nah, cuman move-nya sekarang aku ambil di titik kanan ya, jangan yang dari kiri, karena beda nanti. Nah, seperti ini. Cuman ini mungkin aku agak, sebentar, ini coba aku offset dulu 4 meter ke atas. Nah, ini untuk penggambaran atap nggak cukup ya, butuh dibuat geser ke bawah dulu. Nah, pertama untuk penggambaran atap ini aku time dulu ya, yang kelebihan aku time dulu, extend, dan di time dulu. Nah, untuk penggambaran atap, ini ambil titik tengahnya dulu, titik tertingginya ini yang perisai, ditarik garis ke bawah, kemudian ambil batas ini dinding ya udah pas. Nah, ini pakai 30 derajat dulu, tarik ke atas. Kemudian untuk overstack-nya itu 500 ya. Nah, di sini. Nah, ini tinggal dipanjangkan aja di extend. Ini untuk overstack-nya. Nah, kemudian yang beda itu yang di sini. Ini kita lihat kuda-kudanya. Ini kan berhenti sampai sini. Jadi, dari batas berhentinya kuda-kuda ini kita tarik ke bawah. Dan kita buat 30 derajat sama di extend. Nah, tapi ini berhenti. Udah berhenti sampai sini aja. Kemudian, kalau sudah, ini pakai line. Ini kita tarik ke kanan. Nah, ini sampai batasnya yang atap pelana. Nah, sampai sini. Nah, jadi kira-kira seperti ini dulu untuk bentuknya. Nah, sekarang aku lanjutin. Ini aku berikan point dulu ya. Aku balik dulu garis itu. Nah, ini itu di offset 75 ke atas. Ini untuk tebelnya kuda-kuda ya, sama seperti atap kemarin. Nah, ini mungkin aku contohin dikit ya. Untuk reminder juga penggambaran atap. Ini aku buat garis bantu dulu. Horizontal ini. Dan bisa di-divide. Itu jadi sekitar oh sorry, ini aku hapus dulu garisnya. Enggak deh, ini aku offset dulu itu 500 ke kiri atau 200 saja cukup deh, 200 ke kiri. Nah, kemudian garis ini aku pendekkan sampai batas 200 tadi. Nah, ini baru di divide, itu jadi 6 bagian. Nah, kalau sudah, ini di line garis ke bawah. Ini untuk batang zigzagnya itulah batang diagonalnya dari kuda-kuda. Nah, kalau sudah ini bisa ditarik garis saja. Ini sekalian aku reminder ya untuk penggambaran kuda-kuda atap ini misalnya kalian lupa sama ini untuk batang diagonalnya aku banyakin satu. Nah, seperti ini.
Kalau sudah, ini bisa di offset itu 37,5. 75 bagi 2 ya. Satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sudah, asnya udah batang ini bisa dihapus dulu. Dari atap ini bisa di offset itu sekitar 20. Yang ini juga offset 20. Bisa di extend sampai batasnya offset 20 ini tadi. Jadi 20 ini garis bantu aja. Panjangkan ke atas dan ke bawah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita pindahkan garisnya ini. Sebentar. Ya, dipindahkan itu kita pilih garis ini. Yang atas ini, yang kotak biru ini kita pencet shift di keyboard kita ditahan. Diklik yang kotak ini sampai berubah jadi warna merah. Kemudian ini kita geser. Nah, seperti ini ya. Yang ini juga sama, kita geser dulu sampai ujungnya sini. Nah, yang ini juga kita geser lagi, gesernya ke kanan aja. Nah, jadi seperti ini. Ini kurang geser dikit. Nah, ini digeser juga. Kotak ini, jadi sama ya, caranya shift-nya diklik tahan dulu. Nah, kemudian pakai mouse diklik aja 2 kali. Satu di sini, satu di sini. Dan digeser. Nah, sudah tinggal dibuat garis untuk menghubung-hubungkan ini. Nanti untuk baut bisa kalian copy paste aja ya dari yang sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Ini tadi belum, di offset 20 lagi dulu. Dan di time aja yang ini. Nah, seperti ini dirapi-rapikan aja. Tuh yang ini bisa di mirror aja ya. Nah, di tengah, ke mirror, ke bawah seperti ini. Nah, cuman ini dipotong sampai sini. Nah, garis tengahnya aku hapus dulu, garis pantul. Jadi nanti untuk penggambaran yang sesungguhnya, ya, harus lengkap sama guardingnya, sama penutup atapnya, itu harus lengkap. Cuman itu udah pernah aku gambarkan, jadi nanti kalian bisa coba gambar sendiri. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat garis yang ini, atap yang ini. Untuk atap ini, kita sama, sorry, ini miring ya. Oh, ini kurang panjang dikit, berarti nggak apa-apa, aku panjangkan aja. Nah, ini sama, aku offset dulu itu 75 untuk, ini pakai kanal C 75, jadi di offset 75 semua dulu. Nah, sekarang itu tinggal diproyeksikan untuk coding-codingnya ini, kuda-kudanya ini. Jadi ini kan ada kuda-kuda yang warna pink ini ya, itu bisa diproyeksikan ke bawah dulu. Kemudian tinggal di copy aja. Jadi kita gambarkan yang kuda-kuda dulu. Nanti ada juga yang codingnya juga. Nah, ini kuda-kuda, kuda-kuda.
Soal itu miring nanti dipindah dulu, dipas-paskan dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah bisa di time, ambil titik atasnya itu yang ini, jadi dipotong sampai garis ini, dan bisa dihapus semua dulu. Nah, sekarang yang belum itu kan tinggal codingnya ini. Kemarin ini kan coding ini jaraknya itu sekitar 880-an ya, 886 ya. Nah, jadi dari yang paling atas ini, itu di offset 886. Sorry, di copy aja, itu ke bawah. Ini aku nyalain 4. Nah, ke bawah 886. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk codingnya. Kemudian ini di offset lagi 75 ke atas. Nah, ini mungkin aku ambilin baut dari sini aja ya, yang udah pernah ini. Misalnya tinggal kalian copy aja masuk ke bagian tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kalian tambahkan baut-bautnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk, jadi ini nanti semua ya, semua harus kalian gambarkan bautnya. Nah, mungkin sini aku kasih atas ini. Nah, ini nanti mungkin bisa kalian copy bautnya dan tinggal di copy ke bawah aja ya, supaya lebih cepat. Sini dan di sini. Nah, tapi yang di daerah ini juga butuh dipanjangkan ya. Nah, seperti ini. Yang ini juga 75. Ini ada kuda-kuda di sini juga ya. Nah, ini tinggal dipanjangkan aja. Pakai offset 20 sama seperti tadi ya. Nah, tinggal dibuat seperti itu. Nah, nanti yang di sini juga tinggal kita kasih baut. Nah, di sini dan di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk penggambaran atapnya. Jadi ada yang perisai dan ada yang pelana. Nah, dua jenis ini. Oke, kira-kira mungkin sampai situ dulu untuk penggambaran yang di nah atap. Nah, nanti di sesi selanjutnya, di sesi selanjutnya aku bakal lanjutkan untuk penggambaran kolom, balok, dan juga pondasinya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Thank you semua.